Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Datulele Padang dengan NIM 200611023888, kelas 5B7 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dengan topik memahami perbedaan antara variable cost dan full cost. Yuk sama-sama kita simak materinya. Seperti yang sudah kita ketahui, secara sederhana perputaran di dalam dunia bisnis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan juga penjualan ke konsumen. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menentukan harga pokok produksi adalah full costing dan variable costing. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan membahas variable costing. Berikut ini adalah pengertian dari variable costing. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Biaya variabel sifatnya berubah-ubah atau bervariasi sesuai kondisi perusahaan. Definisi tersebut dikutip dari buku pengantar ilmu ekonomi. Merujuk pada buku akuntansi biaya, biaya variabel akan berubah secara proporsional terhadap volume dalam satu rentang relevan. Semakin besar volume kegiatan, semakin besar pula jumlah total biaya variabel. Contoh variable costing adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya variabel adalah biaya yang terkait dengan tingkat produksi perusahaan. Misalnya, toko bunga yang perlu meningkatkan stok karangan bunga untuk hari Valentine dan akan dikenakan biaya yang lebih tinggi jika membeli lebih banyak bunga dari pembibitan atau pusat taman setempat. Berikut ini adalah ciri-ciri dari variable costing. Yang pertama yaitu perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Yang keempat, dapat dikendalikan oleh seseorang kepada departemen tertentu. Jenis-jenis variable cost. Berdasarkan tujuan dan perencanaannya, variable cost dibagi menjadi 2, yaitu imaginary variable cost dan discretionary variable cost. Imaginary variable cost. Mengutip akuntansi manajemen, imaginary variable cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang mempunyai hubungan erat dan nyata antara masukan dan keluarannya. Contohnya, biaya bahan baku. Berdasarkan buku akuntansi biaya, hampir semua biaya variabel merupakan imaginary variable cost. Jika masukan atau biaya berubah, keluaran akan berubah sebanding dengan perubahan masukan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, discretionary variable cost. Discretionary variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume kegiatan sebagai akibat dari kebijakan atau keputusan manajemen. Contohnya, biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Mengutip akuntansi manajemen, discretionary variable cost memiliki pola grafis variabilitas, tetapi bukan karena alasan yang sama seperti bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Pertambahan biaya ini mungkin lebih berhubungan dengan otoritas manajemen dalam kegiatan belanja. Jika keluaran berubah, masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran. Namun, jika masukan berubah, keluaran belum tentu berubah. Dengan kata lain, biaya ini merupakan biaya variabel yang perilakunya tidak murni atau nyata. Perubahannya bertingkat dan dibutuhkan volume yang besar. Berikut ini adalah konsep pendekatan penentuan HPP dengan menetapkan metode variable costing. Yang pertama, biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang kedua, penundaan pembebanan biaya akan bermanfaat jika penundaan tersebut dapat menghindarkan
dari terjadinya biaya yang sama untuk periode yang mendatang. Yang ketiga, pada penetapan biaya langsung, angka pendapatan marginal kotor menunjukkan selisih antara penjualan dan biaya produksi yang variabel. Yang keempat, pendapatan marginal merupakan kelebihan jumlah penjualan terhadap seluruh biaya variabel seperti biaya produksi, penjualan, dan administrasi. Yang kelima, perbedaan laba bersih dan operasi. Pada kedua metode diakibatkan oleh jumlah biaya tetap yang dibebankan pada nilai persediaan. Jika tidak ada persediaan awal dan akhir, maka laba bersih operasi akan sama. Ini adalah rumus perhitungan variable costing. Dengan menggunakan metode variable costing, harga pokok sebuah produk umumnya terdiri dari yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja variabel, yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan untuk rumus perhitungan variable costing adalah harga pokok produk sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja variabel ditambah biaya overhead pabrik variabel. Berikut ini salah satu dari kelebihan, kelemahan, dan manfaat dari variable costing. Kelebihan variable costing yaitu dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Kelemahan variable costing yaitu pemisahan biaya menjadi biaya variabel tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Manfaat variable costing yaitu yang pertama, meringankan pengendalian biaya. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan untuk jangka pendek. Yang ketiga, membantu perencanaan laba untuk jangka pendek. Tujuan menggunakan variable costing yaitu biaya produksi dianggap sebagai biaya periode yang dibebankan pada laba rugi periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Variable costing memiliki dua tujuan, yaitu untuk kepentingan internal dan eksternal. Pihak internal membutuhkan variable costing untuk keperluan perencanaan laba, menentukan harga jual produk, pengambilan keputusan dalam manajemen, serta mengendalikan biaya. Sedangkan pihak eksternal membutuhkan variable costing untuk menentukan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Setelah membahas materi variable costing, kemudian kita akan lanjut pada materi full costing. Full costing, pengertian dari full costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan full costing. Kelebihan full costing yaitu mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Kelemahan full costing. Dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa laporan keuangan full costing. Yang pertama, hasil penjualan. Yang kedua, harga pokok produksi atau penjualan. Yang ketiga, laba bersih dan laba kotor. Yang keempat, biaya pemasaran tetap. Yang kelima, biaya pemasaran variabel. Yang keenam, biaya administrasi dan umum variabel.
Yang keenam, biaya administrasi dan umum tetap. Kesimpulannya yaitu untuk menghitung harga pokok produksi di sebuah perusahaan, perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah bahwa metode full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Maka dari itu, untuk menghitung harga pokok di sebuah perusahaan sangat dibutuhkan kedua metode ini. Sekian pembahasan kali ini mengenai topik memahami perbedaan antara variable cost dan full cost. Maaf jika ada salah kata, dan semoga apa yang saya bahas kali ini boleh bermanfaat dan mudah dipahami oleh kita semua. Terima kasih.